Baik. Maksudnya apa sudah kelihatan nih? Sudah Sudah terlihat, nampak, Pak. Pak. Oh, baiklah, baik. Kita kan akan konsisten mengikuti langkah-langkah penelitian yang sudah dibahas pada waktu pertemuan pertama. Nah, 1 sampai 13. 1 sampai 13. Yang ke-1 sudah. Yang ke-1 sudah. Di sini mahasiswa harus sudah paham kan bagaimana memilih masalah. Kan gitu ya. Masalah itu apa? Kan gitu kemarin itu sudah. Dan mahasiswa harus bisa memahami tentang empirical gap. Nah, masalah itu empirical gap. Dipilih kan, kemudian dirumuskan. Sudah minggu kemarin kan, ya. Minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya. Sekarang kita supaya agak cepat gitu ya, kita masuk nih 2, 3, 4, 5. Kalau merumuskan sudah sebetulnya, Mas. Betul. Ini memilih masalah, empirical gap lah katakan. Research gap memang untuk S2, tetapi maksudnya nanti saya perdalam lagi ya tentang research gap-nya seperti apa sebetulnya. Sekarang masih di sini nih. Melakukan sudut pendahuluan, merumuskan masalah, menyusun kerangka pemikiran, dan merumuskan hipotesis. Dan mudah-mudahan mahasiswa juga sudah pegang tuh contoh skripsinya, contoh proposalnya, kan gitu ya. Oke. Kita mulai nomor 2 sekarang. Ini dianggap sudah yang mengambil masalah. Kita sampai ke sini sekarang. 2, 3, 4, 5. Bahkan ini lewat nih, perumusan masalah sudah masuk di sini. Oke, saya jelaskan nanti. Nah, minggu depan sudah masuk ke sini nih. Memilih pendekatan, menentukan variabel, dan seterusnya. Sekarang pun kalau sempat ke sini nih, kalau sempat maksud saya. Baik. Nah, mahasiswa, nah ini pengantarnya. Setelah masalah dapat diidentifikasi, kemudian dilakukan studi pendahuluan. Gitu pengantarnya. Setelah kita memilih masalah ini, gitu ya, kemudian diidentifikasi masalahnya ini, kemudian dilakukan studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan itu penelitian pendahuluan lah maksudnya gitu. Lihat di buku Suharsimi Arukunto. Nah, mengapa kita harus mengadakan studi pendahuluan atau penelitian pendahuluan? Karena untuk memperjelas masalah. Kedua, menjajaki kemungkinan dilanjutkan tidaknya penelitian. Nah, ketiga, mengetahui apa yang sudah dilakukan orang lain dan bagaimana permasalahan yang belum terpecahkan. Kan gitu ya. Jadi ini ada manfaatnya dari studi pendahuluan tadi, antara lain itu dia. Nah, memperjelas masalah, menjadi kemungkinan dilanjutkannya, atau bahkan tidak dilanjutkan. Mengetahui apa yang sudah dilakukan orang lain bagi penelitian yang bersangkutan dan bagaimana yang belum dipecahkan. Gitu. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana mengadakan studi pendahuluan? Nah, bagaimana kan? Jadi sebelum ke bagaimana, ini dulu nih. Jadi kita selain mengetahui faedahnya yang ini, memperjelas masalah dan seterusnya, mengetahui ini perlu tidaknya dapat dilakukan, perlu tidaknya atau dapat dilaksanakannya penelitian atau tidak gitu ya. Perlu tidaknya atau dapat tidaknya penelitian itu dilaksanakan gitu ya. 1. Apakah judul penelitian yang akan dilakukan benar-benar sesuai minat? Jangan-jangan kita tidak minat sebetulnya mah. Kan gitu. Kalau tidak minat mah jangan. Nanti akan menghasilkan hasil yang tidak bagus.
tidak optimal. Jadi penelitian itu harus sesuai dengan minat. Jadi apakah judul penelitian yang dilakukan itu betul sesuai minat? Kan gitu. Apakah penelitian ini dapat dilaksanakan? Jangan-jangan ini tidak bisa diizinkan, tidak diizinkan. Kan ada penelitian-penelitian tertentu yang tidak diizinkan. Kalau penelitian pendidikan ekonomi masih selalu diizinkan. Biasanya kan gitu. Apakah tersedia faktor pendukung? Dananya cukup tidak nih? Kan gitu. Dananya cukup tidak? Waktunya cukup tidak? Nah, jadi kalau penelitian ini memerlukan dana yang banyak, kan gitu ya, waktunya panjang, jangan dipilih oleh kita mah. Dan kita mah tidak mempunyai dana yang banyak dan waktunya juga terbatas, hanya untuk kepentingan skripsi kalau kita kan gitu. Keempat, apakah hasil penelitian cukup bermanfaat? Kalau bermanfaat, bagus, lanjutkan. Kalau tidak bermanfaat, nampaknya lah tidak punya nilai. Kalau penelitian itu hanya diulang lagi, itu lagi, berarti kan kurang bermanfaat. Penelitian dengan judul yang sama, variabel yang sama, di kota yang sama, tidak akan bermanfaat, kan gitu. Nah, mahasiswa mah sering melabrak yang ini nih. Walaupun tidak bermanfaat, hanya mengulang lagi variabel yang sama, di kota yang sama, hanya waktu yang berbeda, untuk kepentingan skripsi saja. Tetapi kan itu kurang bermanfaat. Nah, jadi faedahnya ini, termasuk yang ini, kan gitu ya. Pertanyaan ini harus dijawab. Caranya itu ini dia 3P. Paper, dokumen, buku-buku, bahan-bahan tertulis lainnya, berupa laporan penelitian, berupa jurnal, untuk mengetahui apakah memang ini penelitian ini sudah diteliti banyak orang, kan gitu ya, sehingga ini tidak bermanfaat misalnya. Nah, kita akan tahu banyak setelah mempelajari laporan-laporan penelitian sebelumnya termasuk di jurnal. Jadi mahasiswa, kalau dalam lingkup mahasiswa mah begini, lihat skripsi sebelumnya. Kalau dengan judul yang sama seperti ini, kan gitu, apakah manfaatnya kurang? Atau banyak? Kurang, karena sudah banyak, bejibun. Jangan dilanjutkan dengan judul itu mah, kan gitu ya. Misalnya. Present, bertanya kepada narasumber konsultasi. Kalau mahasiswa bertanya ke pembimbing, ke dosen. Ke dosen kan. Ke calon pembimbing lah boleh. Ke dosen aja lah. Ke PA, pembimbing akademik yang pertama mah. Bagaimana ini dengan judul ini? Nah, pembimbing akademik dapat memberikan saran, masukan. Sebaiknya begini. Nah, sebaiknya begini. Tempat sekarang, lokasinya nih, lokasi atau tempat yang akan dijadikan lokasi penelitian. Apa diizinkan itu? Lokasinya bank. Apa mungkin diizinkan kita penelitian di bank? Nah, gitu kan. Jadi cara mengadakan studi pendahuluan itu 3. Paper, person, tempat. Begitu. Kalau kita sudah yakin berdasarkan studi pendahuluan itu layak untuk dilakukan penelitian, kan, barulah kalau menurut Suharsi Marikunto merumuskan masalah. Gitu, barulah merumuskan masalah. Tapi kalau saya sudah kemukakan
merumuskan masalah itu di sini, di memilih masalah. Di sini. Yang paling benar mah memilih masalah, melakukan studi pendahuluan, baru merumuskan masalah. Yang paling benar sesuai prosedur mah. Nah, gitu kan? Tapi saya sudah kemukakan di sini langsung nih memilih masalah dan merumuskannya. Gitu. Itu ya. Itu ini saya sudah masukkan ke rumuskan masalah. Karena persoalan merumuskan masalah itu gampang. Tinggal hanya dalam bentuk pertanyaan. Kalau masalahnya sudah jelas. Gitu ya. Oke. Itu saja. Berikut. Ini sudah. Ada pertanyaan di sini di studi pendahuluan? Mahasiswa boleh bertanya. Silakan. Bertanya dulu lah. Silakan bertanya dulu. Kalau mahasiswa pendidikan ekonomi menyebutkan studi pendahuluan itu pra penelitian, survei pendahuluan, pra penelitian. Bahkan dia dapatkan data awal juga dari pra penelitian. Contoh, hasil belajar mata pelajaran ekonomi di SMA di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, benarkah di situ bermasalah dalam arti hasil belajarnya kurang atau rendah? Dia datang ke sekolah, datang ke kantor dinas di Tasikmalaya, dinas pendidikan, mendapatkan dokumen apa? Dokumen hasil ujian nasional. Kalau dari sekolah itu ujian sekolah, nilai UAS, nilai UTS. Nah, dia menyebutkannya, saya sudah mengadakan pra penelitian bahwa memang di situ ada masalah dan kemungkinan bisa diteliti. Jadi mahasiswa pendidikan ekonomi menyebutnya pra penelitian. Pra itu kan sebelum penelitian. Sama saja dengan studi pendahuluan. Untuk memastikan apakah ini bisa dilanjutkan, ini pilihan masalah kita itu. Apakah datanya bisa diberikan nanti oleh dinas kan atau oleh sekolah? Nah, itu di studi pendahuluan. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup jelas nih, ngerti tidak? Halo? Ngerti, Pak. Oke. Ya, Pak. Dilanjutkanlah. Lalu kan berikutnya, menyusun kerangka pemikiran. Oke. Mahasiswa sekaligus sekarang saya minta untuk sebelum lanjut nih ya, untuk mencoba melihat buku kuning terkait dengan pedoman usulan penelitian. Ada usulan proposal skripsi, ada? Coba. Yang dari prodi bukan, Bapak? Yang dari prodi? Belum dapat, Pak. Aduh, gimana nih? Aduh, belum dapat ya. Oke, nanti saya share ke grup ya. Saya share ke grup itu. Karena di sana ada kerangka pemikiran. Atau nanti di-share ke ketua kelasnya lah, boleh. Karena yang kemarin belum saya share itu sekalian. Saya share ke ketua kelasnya. Ketua kelas atau apa? Atau penanggung jawabnya, PJ-nya, kirimkan ke WA saya, emailnya. Ada yang saya kirim nanti melalui email, ada yang saya kirim melalui WA gitu. Kirim aja ke saya, nanti saya akan kirim beberapa bahan lah gitu. Nah, ini pun mahasiswa bisa lihat di contoh skripsi dan proposal ada ini. Sekaligus akan saya share nantilah. Oke, untuk dibagikan kepada teman-teman. Menyusun kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.
Jadi manusia begini nih. Kerangka pemikiran itu ada di bab 2 ini mah. Kalau masalah penelitian, yang ini nih ya. Nah, masalah penelitian, kemudian kalau masalah penelitian merumuskan masalah ini ada di bab 1 skripsi. Gitu. Kalau kerangka pemikiran dan hipotesis ada di bab 2 skripsi. Nah, di proposal tidak begitu, tidak pakai bab. Makanya nampaknya harus segera saya share proposal, contoh proposal. Mudah-mudahan ketemu. Harus segera saya share pedoman penyusunan skripsi. Jadi kalau ini sebentar. Baik, Mas Iza. Sudah saya share di grup. Grupnya itu metode penelitian kan ya? Betul. Nah, sudah di-share di grup. Jadi ini saya tidak terlalu terburu-buru kalau begitu, biar mahasiswa jelas. Coba sekarang mahasiswa buka dulu pedoman tadi ya. Sudah share di grup itu. Lihat komponen proposal skripsi bandingkan dengan komponen skripsi. Di mana bedanya? Nanti kita diskusi. Coba. Jadi mahasiswa, jelas nih tugasnya sekarang? Sudah dibuka belum? WA group.
metode penelitian. Sudah? Masih di download, Sudah ada, Pak. Masih di download, Pak. Masih Sudah di ya? download. Nah, Udah, Pak. buku panduan skripsi PDF. Nah, ini dari Prodi nih. Mahasiswa sekarang ini bandingkan komponen usulan skripsi atau proposal skripsi dengan komponen skripsi. Jadi ini harus dibaca dulu nih. Saya beri waktu lah. Saya beri waktu 15 menit. Saya beri waktu 15 menit. Nanti saya masuk lagi. Oke. Silakanlah. 15 menit untuk mempelajari pedoman tadi dan fokus membandingkan komponen proposal skripsi dengan komponen skripsi. Oke ya, silakan.
Baik, Mas, kita lanjutkan. Saya sudah share 4 bahan tuh. 5 ya. Gini. Memang Mas tidak akan paham kuliah ini kalau memang tidak mempelajari langsung contoh-contohnya. Biarlah ini mah lupakan dulu lah. Nanti malah blank gitu ya. Masa gini. Coba lihat pedoman. Pedomannya sudah? Pedoman sudah dibaca tadi? Sudah, Pak. Nah, itu buku kuning. Buku kuning kan ya. Disebutnya buku kuning gitu lah. Nah, ini pedoman operasional penulisan usulan penelitian, penelitian apa? Skripsi dan skripsinya. Jadi 2, ada pedoman usulan penelitian skripsi, kan gitu ya. Dan sekaligus pedoman penulisan skripsinya. Berbeda sistematikanya, kan gitu. Ini saya lupa, harusnya kemarin di distribusi nih. Coba mahasiswa lihat ya. Oke. Saya tunjukkan aja langsung. Halaman 3. Sudah? Saya berikan tunjuk halaman 3. Sudah, Pak. Halaman 3 kan ya. Nah, itu di situ A, B, C, D, E, F. Dan kemudian daftar pustaka. A, B, C, D, E, F gitu ya. Oke. A, B, C, D, E, F. Sebetulnya yang paling bagus itu bukan A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mahasiswa nih, memang dari prodi mungkin ada kesalahan nih. Di komponen usulan proposal, komponen usulan atau proposal skripsi ya, halaman 3 itu A, B, C, D, E, F. Lalu kan F-nya itu 61, 62, 63 gitu ya. Nah, gitu. Jadi sebetulnya yang paling bagus gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 1, A-nya diganti 1, B-nya diganti 2, C-nya diganti 3, D-nya diganti 4, E-nya diganti 5. Baru 6 metode penelitian. Nah, terus diturunkan, dirinci 6.1, 6.2, 6.3. Nah, kan lihat. 6.31 dan seterusnya. Ngerti? Masa ngerti deh? Aduh. Mengerti, Pak. Pak. Ngerti, Pak. Jadi yang lebih bagus gimana? Tapi Pak, maaf Pak. Kalau misalkan tadi kan A jadi 1, B jadi 2 gitu kan, dan seterusnya sampai ke poin 6 gitu metode penelitian, kemudian diturunkan jadi 6.1. Kalau misalkan diturunkan jadi poin A, misalkan poin A dari nomor 6 objek dan studi penelitian, jadi nggak pakai 6.1, pakainya poin A gitu. Itu bisa nggak Pak? Nah, ini kan begini. Dari F ya, langsung 6.1. Nyambung tidak itu penomorannya maksud saya? Oh, Tidak Tidak, nyambung, Pak. Pak. Ya? Itu Tidak nyambung. ada kesalahan. Nah, kalau begitu A, B, C, D, E-nya sampai F-nya diganti dengan huruf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu jelas ya? Betul? Jelas, Pak. Dengan angka ya. Itu aja. Nah, itu jadi kita lihat komponen proposal itu latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, D, kerangka teoritis, E, hipotesis,
F, metode penelitian. Nah, diganti dengan 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu metode penelitian nomor 6 itu dirinci. 6.1, 6.2, 6.3, dan seterusnya. Oke, maksudnya, oke lah, kita anggap ganti saja. Sekarang, cocokkan. Betul tidak? Contoh proposal skripsi itu seperti ini urutannya. Saya lihat ke contoh proposal sekarang. Lihat contoh proposal punya siapa nih? Tahun 2020 nampaknya. Alia. Ya, gimana? Cocok? Cocok, Pak. Cocok? Cocok. Betul? Betul, Pak. Cocok. Betul, Pak. Kan Ya, diganti dengan 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 angka. 2, betul ya? Betul, Pak. Iya. Nah, gitu mahasiswa ini. Begitu. Lalu saya kaitkan dengan kuliah minggu kemarin lah. Ini makanya ini, harus sebanyak-banyak skripsi ini harus dibaca itu, sebanyak-banyak proposal. Nah, mahasiswa ya, coba mahasiswa dengan contoh skripsinya punya Alia, ya, oke. Lihat latar belakang halaman 1, halaman 2. Halaman 1, halaman 2. Halaman, langsung sekarang fokus ya, halaman 5. Halaman 5. Halaman 5, udah ketemu? Ya? Udah, Pak. Nah, Udah, Pak. coba salah seorang mahasiswa membacakan suatu kalimat, satu alinea di bawah tabel halaman 5. Ya, baca. Siapa? Ketemu tabel halaman 5? Halaman 6. Ketemu, Halaman Pak. 6. Ketemu, Pak. Ketemu, Pak. Bacakan di bawah tabel itu. Jadi dua alinea. Sok, siapa yang bacakan? Oleh Pak saya. Berdasarkan. Sok, baca. Berdasarkan tabel 1.2 bisa terlihat bahwa pencapaian hasil PAS mata pelajaran ekonomi tahun ajaran 2018-2019 di berbagai SMA di Bandung jika dirata-ratakan per wilayah masih belum mencapai KKM. Terus. Diteruskan. Dari 8 wilayah SMA, hanya wilayah A yang mendekati KKM dengan nilai 74,78 dan rata-rata nilai 7 wilayah lainnya bahkan tidak mencapai 70. Bahkan wilayah D hanya memiliki rata-rata nilai ekonomi sebesar 59,71. Di bawahnya baca. Pencapaian rata-rata penilaian akhir semester mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri Kota Bandung ini dapat menjadi gambaran bahwa hasil belajar yang dicapai siswa SMA Negeri
di Kota Bandung pada mata pelajaran ekonomi masih tergolong rendah. Hal ini mengindikasi bahwa sebenarnya proses pembelajaran masih terdapat masalah yang mengakibatkan para siswa belum mampu mencapai kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, stop. Nah, itu kan itu ya. Coba yang kemarin kita pelajari, masalah itu apa? Kesenjangan antara Harapan dan kenyataan. coba. Yang di bawah KKM itu kenyataan atau harapan? Kenyataan, Pak. Kenyataan, Pak. Nah, inilah yang kemarin disebut oleh kita itu empirical gap. Harapannya hasil belajar itu tinggi di atas KKM. Kenyataannya rendah Di bawah. karena di bawah KKM. KKM. Itulah kesenjangan antara harapan dan Kenyataan. Kenyataan. gapnya itu di sana. Gitu. Nah, hanya PPT-nya belum saya share. Itu. Lupa itu. Itu. Ternyata memilih masalah ya dengan mengangkat isunya berupa kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu di latar belakang, di proposal. Gitu ya. Itu kan? Udah jelas. Jelas. Terus mahasiswa lihat halaman 8 dan halaman 9. Ketemu? Ketemu, Pak. Mana itu? Ketemu, Coba Pak. baca. Rumusan masalah baca. Ya, baca. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana gambaran umum iklim sekolah, self-regulated learning, dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri se-Kota Bandung? Apakah terdapat pengaruh antara iklim sekolah terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Yang ketiga, apakah self-regulated learning memoderasi pengaruh iklim sekolah terhadap hasil belajar siswa kelas 11 IPS SMA Negeri se-Kota Bandung? Oke. Pertanyaan atau pernyataan? Pertanyaan, Pak. Pertanyaan. Pertanyaan, Kita Pak. jelaskan minggu kemarin. Dirumuskan dalam bentuk Pertanyaan. Terus lihat judul di atas. Bacakan judulnya. Pengaruh iklim. Ya. Pengaruh iklim sekolah terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi dengan self-regulated learning sebagai variabel moderasi. Baca bawahnya. Dalam kurungnya baca. Survei pada siswa kelas 11 IPS SMA Negeri di Kota Bandung. Nah, gitu dia. Jadi sebetulnya kalau penelitian itu gini. Memilih masalah kan gitu ya. Lakukan studi pendahuluan, dirumuskan masalahnya kan gitu ya. Dirumuskan masalahnya kan gitu ya. Nah gitu. Nah seperti itu. Barulah itu memikirkan judul, bukan judul dulu, dibalik. Hanya di judul itu ditempatkan di awal. Walaupun judul itu setelah kita mendapatkan masalah dan merumuskan masalahnya itu. Ngerti mahasiswa? Ngerti, Pak. Kalau memikirkan penelitian itu bukan judul dulu. Masalah dan dirumuskan dulu, baru judul. Hanya judul ditempatkannya memang di awal, di cover gitu. Oke ya. Jadi ini idealnya begini, kuliah kita akan lancar kalau mahasiswa membaca ini dulu semua.
Kalau tidak demikian, aduh akan ini abstrak lah. Saya lupa, harusnya saya share minggu kemarin. Tetapi kan saya dapatnya juga baru 3 hari. Setelah saya cari ke sana kemari, contoh ini baru saya dapatkan 3 hari yang lalu. Itu. Oke. Nah, ada ya, udah ngerti lah. Oke. Sekarang lihat komponen proposal. Apa saja? Yang tadi. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, sama metode penelitian. Iya, sudah ya? Iya, Nah, bandingkan pedoman tadi dengan proposal skripsi. Betulkah seperti itu? Iya sama Pak, tapi kalau di skripsi dibagi per bab gitu ya Pak? Jangan dulu skripsi. Kita tidak berbicara skripsi. Proposal. Lihat proposal itu di pedomannya. Bandingkan dengan contoh proposal. Oh iya Pak, sama Pak. Sama? Iya, sama. Iya. Sama ya? Sama. Oke. Ada kerangka apa di situ? Kerangka teoritis? Iya. Iya. Ya? Betul? Betul, Pak. Nah, Betul Pak, Ya, di Pak. pedoman kerangka dulu namanya kerangka pemikiran. Diganti dengan kerangka teoritis. Itu sama. teoritis. Kan gitu. Jadi yang kita pelajari di seputar ini, metode penelitian itu, kuliah ini hanya teorinya. Tapi kan teori harus dikaitkan dengan bukti praktek mahasiswa. Oke. Nah sekarang mahasiswa lihat di pedoman ya, lihat di pedoman sistematika dan komponen-komponen skripsi. Itu kan? Lihat pedoman itu sistematika skripsi dan komponennya. Bandingkan dengan proposal. Di mana bedanya? Oh, cepat. Kalau di penyusunan skripsi ada spesifikasi babnya, Pak. Baik. Jadi gini, di skripsi itu tidak sama dengan proposal. Di skripsi ini sudah pakai bab. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Gitu. Proposal mah tidak berisikan bab. Nah, itu bedanya, mahasiswa. Nah, gitu. Nah, apalagi begini. Deskripsi, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian. Memang masih ada kaitannya dengan proposal. Hal-hal tersebut. Tapi kalau deskripsi bab 4 dan bab 5 kan itu mah hasil penelitian ya. Sudah Iya. pelaksanaan. Iya, Pak. Kalau di proposal belum ada itu hasil penelitian, kesimpulan. Karena baru rencana. Setelah dilaksanakan barulah ada bab 4, bab 5. Tetapi dari proposal itu ya diturunkan dikembangkan ke pendahuluan, metode penelitian, ke pendahuluan, kajian pustaka, kerangka teori dan hipotesis, dan metode penelitian. Jadi dari proposal itu dikembangkan kemudian di bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1, bab 2, 3 itu kan pendahuluan, kajian pustaka, kerangka teoris dan hipotesis, dan metode penelitian. Nah, setelah lapangan,
Setelah penelitian dilakukan, barulah muncul bab 4 dan bab 5. Ngerti tidak tuh? Ngerti tidak? Aduh, Paham, Pak. Ya, Pak. ya, oke, itu dah maksudnya. Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang mahasiswa pedoman ini bandingkan dengan skripsinya yang tadi didistribusikan oleh saya. Ada 3 contoh skripsi. Bebas, Pak, buka yang mana aja. Ya, ketiga-tiganya. Nah, jadi ketiga-tiganya tentu. Ini pun ketiga-tiganya sudah diseleksi contoh itu gini. Kita coba ya nih, saya beri penjelasan. Waktu kita bicara tentang jenis penelitian, ada 3 jenis penelitian yang digarap oleh mahasiswa pendidikan ekonomi. Artinya penelitiannya di wilayah penelitian yang 3 ini. Satu, penelitian deskriptif. Hanya 1 variabel saja. Itulah contohnya yang pertama. Bacakan judulnya. Bacakan judulnya. Deskriptif tentang metakognitif siswa di Kota Bandung. Nah, studi deskriptif. Itu salah satu jenis penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa pendidikan ekonomi. Jumlahnya belum terlalu banyak. Yang kedua, penelitian eksperimen, saya katakan. Coba bacakan judulnya. Pengaruh penerapan metode inquiry terbimbing terhadap kemampuan analisis siswa pada mata pelajaran ekonomi. Oke, itulah penelitian eksperimen. Contohnya. Malah ini saya yang bimbing tuh, ada tanda tangan saya di situ. Terus yang ketiga. Coba dibacakan. Pengaruh kecerdasan emosional dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Oke, inilah penelitian explanatory contohnya. Explanatory. Pengaruh kecerdasan dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa. Nah, itu dia contohnya. Gitu. Oke. Masih ada lagi nanti satu contoh. Ini mah pengaruh X1, X2 terhadap Y. Ada lagi nanti ada skripsi yang memakai variabel moderasi. Moderasi dan mediasi. Oke, lagi ya. Oke. Oke, nanti saya berikan contoh lagi. Nah, sekarang coba bandingkan pedoman skripsi tadi, bandingkan sistematika skripsi menurut pedoman dengan contoh skripsi yang 3. Cocok tidak? Iya. Bandingkan skripsi dengan pedomannya. Cocok tidak? Sesuai pedoman tidak? Skripsi yang 3 tadi. Sesuai, Pak. Oke lah. Oke. Ya, sesuai ya. Jadi begini, mahasiswa itu harus baca habis pedomannya dan contohnya.
baru nanti kita akan bisa paham itu. Saya baru dapat 3 hari nih contoh ini karena saya pun berusaha dapatkan soft copy-nya dari mahasiswa. Kalau luring kan gampang, tinggal di perpustakaan contoh skripsinya. Oke. Nah, itu ya. Jadi pesan saya terus yang tadi yang pedoman, contoh proposal dan contoh skripsinya dibaca habis. Dibaca habis. Oke. Nah, kita sekarang kan masuk ke sini. Masalah sudah ada di bab 1 ya. Kalau di skripsi. Kalau di proposal di bagian pendahuluan. Masalah dirumuskan ya di bagian pendahuluan di proposal. Termasuk di skripsi di bab 1 nih. Bedanya kan skripsi pakai bab tuh. Proposal tidak pakai bab. Nah, sekarang ini kerangka pemikiran dan hipotesis di proposal itu ditulis di situ. Ditulis di bagian yang mana nih tadi? Coba lihat. Empat dan 5, Pak, di proposal. Nah, kalau di skripsi? Di skripsi? Di bab 2. Oke, benar. Tadi itu di situ ditulisnya. Kita lanjut. Aduh, kalau tidak begini memaksakan untuk memberi contoh, akan blank. Sama saja kuliah kita tuh ibarat air mengalir. Tidak ada anunya, tidak ada bekasnya gitu. Air mengalir tidak ada bekasnya kan tidak dapat apa-apa. Ibarat air mengalir di daun talas. Saya tidak menghendaki kuliah kita air mengalir di daun talas. Artinya apa? Kuliah jalan tapi tidak ada yang diserap. Jadi mahasiswa harus banyak membaca skripsi dan proposal itu mempelajari supaya tidak seperti air mengalir di daun keladi, di daun talas. Kan tidak ada bekasnya. Air lewat begitu saja. Nah, yang paling bagus itu kan air itu diserap. Artinya ada materi yang bisa dipahami, dimengerti. Itu yang dimaksud saya, sebanyak-banyaknya membaca pedoman, contoh proposal skripsi, dan laporan berupa skripsi. Nah, kita ini deskripsi di awal nih, bagian awal. Tadi mahasiswa sudah mengemukakan, kalau ini di bab 2 kalau deskripsinya. Oke, ini pengantarnya. Seorang peneliti harus menguasai teori kan gitu ya, sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Jadi seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran dan membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran di sini kalau dalam pedoman itu kerangka teoritis. Di pedoman yang sudah direvisi. Gitu. Oke. Nah, kerangka pemikiran merupakan sintesis tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Kerangka pemikiran merupakan sintesis tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Dideskripsikan di mana? Di bab 2. Coba baca bab 2 judulnya apa? Aduh. Kajian pustaka. Ya? Kajian pustaka dan pertanyaan penelitian. Nah, kajian pustaka itu sama dengan kajian teori. Jadi setelah mempelajari teori dalam kajian pustaka, kemudian disusun kerangka pemikiran. Nah, gitu. Akhirnya jelas ya? Berikut. Berdasarkan teori-teori tersebut yang telah dideskripsikan, tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel. Gitu.
Makanya kan kerangka teoritis, teori-teori dulu kajian pustaka, baru dirumuskan itu kan kerangka pemikiran, sintesa tentang hubungan antar variabel. Tuh kan bahasanya juga abstrak tuh. Dan kalau tidak melihat contoh nama, lihat bahasanya saja sudah apa mahasiswa itu? Sudah pusing. Apa yang dimaksud ini? Sintesa, macam-macam. Itu ya. Ini susahnya kuliah ini begini. Dari dulu itu kuliah ini. Makanya saya berusaha memberikan contoh. Contoh skripsi, contoh proposal, pedoman. Nah, kemudian sintesa tentang hubungan variabel tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Nah, kerangka pemikiran dijabarkan dari teori-teori yang ada dalam tinjauan pustaka. Jadi kerangka pemikiran dijabarkan dari teori-teori yang ada dalam tinjauan pustaka. Dalam bukan dan. Sebagai tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian dan merumuskan hipotesis. Gitu. Kan ya? Prosedurnya begini, menyusun kerangka pemikiran tuh. Tahapannya melakukan kajian pustaka, tuh kan? Melakukan sintesa antara teori yang satu dengan yang lain. Kemudian menyusun sendiri kerangka pemikiran secara runtut dan rasional. Itu. Jadi ditulis sendiri sebetulnya hasil sintesisnya. Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, pustaka yang bagus itu yang mutakhir, yang baru 5 tahun terakhir, buku yang 5 tahun terakhir, jurnal 5 tahun terakhir, gitu. Jangan yang sudah lewat puluhan tahun yang lalu, 10 tahun juga sudah jelek, apalagi 15 tahun, 20 tahun, 5 tahun terakhir itu lebih bagus. Oke, nah. Setelah menyusun kerangka pemikiran, kemudian dirumuskan hipotesis. Nah, gitu. Kriteria hipotesis dinyatakan dalam kalimat yang menyatakan hubungan antar dua variabel atau lebih. Dilandasi oleh argumentasi yang kuat berdasarkan teori. Mendorong untuk dilakukan pengujian, disusun kalimat singkat yang jelas, konsisten dengan teori yang ada, memiliki argumen yang jelas dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi yang paling penting dinyatakan dalam kalimat yang menyatakan hubungan antar variabel atau lebih. Nah, memang tidak semua penelitian ada hipotesisnya, seperti hanya penelitian deskriptif dengan metode deskriptif. Kalau penelitian yang menggunakan metode eksperimen ya, dan explanatory, ada hipotesisnya. Oke. Itu kan? Nah, sekarang untuk membuktikan bagaimana wujudnya dalam bahasa Indonesia itu bungkelekan. Bagaimana jurignya bungkelekan. Kalau juri kan tidak terlihat. Jadi kalau mahasiswa dalam bahasa Sunda itu tidak bisa melihat setan atau juri kan, karena itu kan abstrak. Anggaplah ini abstrak. Ini mah gampang. Mahasiswa tidak perlu lihat juri, tidak usah. Lihat skripsinya, contohnya. Nah, mahasiswa sekarang lihat contoh skripsi yang mahasiswa lihat contoh skripsi coba tadi 3 skripsi judulnya apa tadi? Coba 3 judul skripsi. Studi deskriptif.
kognitif tentang metakognitif siswa di Kota Bandung. Yang Udah, kedua, itu lewat. Kedua, pengaruh penerapan metode inquiry terbimbing terhadap kemampuan analisis siswa pada mata pelajaran ekonomi. oke, lewat. Yang ketiga, Yang ketiga adalah pengaruh kecerdasan emosional dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa Nah. pada mata pelajaran ekonomi. coba yang contoh yang ini. Kan ini yang mutlak ada skripsi ini nih. Ada yang mutlak ada kerangka pemikiran hipotesis ini. Mutlak sekali. Lihat contoh yang ketiga tadi. Kerangka pemikiran atau kerangka teoritis dan hipotesisnya. So, cepat dah. Contoh yang ketiga. Hipotesisnya ada di 41, kerangka pemikirannya ada di halaman 36. Kerangka pemikiran dulu. Oke, mahasiswa nih. Melakukan kajian pustaka, tuh, lihat halaman 12. Judulnya apa? Bacakan judul halaman 12. Bab 2. Ya. Halaman 12. Kajian Bab pustaka. 2. Apa judulnya? Baca. Kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis. Nah, kan ini yang dimaksud. Ini masih kerangka pemikiran, tapi dalam pedoman sudah diganti oleh kerangka teoritis. Kerangka teoritis ya samalah itu. Nah, ini mahasiswa melakukan kajian pustaka tuh. Bahkan lebih bagus melakukan sintesa antara teori yang satu dengan yang lain. Nah, gitu. Lihat konsep belajar terus, teori belajar Robert Gagne terus konsep hasil belajar, terus indikator hasil belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, terus kan kecerdasan emosional, terus dibacakan judulnya tadi apa judulnya sekali lagi. Pengaruh judulnya Kecerdasan emosional dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Kajian pustakanya juga seputar itu. Kecerdasan emosional. Kan gitu. Kecerdasan emosional, terus minat belajar. Coba baca sekarang, coba lihat bab 2 terus ke bawah, terus tarik ke bawah. Terus. Nah. Lihat halaman 35. 35. Apa judulnya? Ya? Halaman 35, 2.2 apa judulnya? Kerangka pemikiran, Pak. Iya, itu dia. Setelah kajian pustaka, kerangka pemikiran dibuat. Terus ke bawah, terus tarik ke bawah. Baru digambarkan tuh halaman 40. Kalau gambar seperti ini, kecerdasan emosional, minat belajar, tanda panah ke hasil belajar. Artinya, uraian di atas itu uraian tentang bahwa kecerdasan emosional dan minat belajar mempengaruhi hasil belajar. Setelah itu baru dibuat hipotesis. Lihat halaman 41, bacakan hipotesisnya.
Kecerdasan Hipotesis emosional adalah berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Mm-mm. Yang kedua, minat belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Nah, itu mahasiswa. Jadi topik kuliah yang sekarang ini wujudnya seperti itu, deskripsi itu. Begitu. Deskripsi seperti ini lengkap. Tapi kalau di proposal tidak selengkap seperti ini. Bagian pentingnya saja kerangka pemikiran. Tidak disertai kajian pustaka kalau di proposal mah. Gitu. Deskripsi ditulis lengkap seperti ini. Coba di proposal. Sekarang lihat ke proposal lagi. Coba lihat lagi. Halaman 9, halaman 9. Ketemu di proposal? Tunggu, Pak. Kerangka teoritis Ketemu, Pak. sudah pakai pedoman baru. Terus halaman 9, halaman 10 kan itu ya. Halaman 10, halaman 11. Halaman 11 ada gambar. Tuh. Jadi kalau dalam proposal mah ringkas kerangka pemikirannya saja. Kalau deskripsi mah dia mulai dari kajian pustaka dulu. Paham bedanya? Paham, Pak. Paham, Ya, Pak. ini materi yang ini. Nah, jadi materi kita sekarang tuh kerangka pemikiran dan hipotesis. Nah, itulah wujud bungkelekannya. Mengerti bungkelekan nih? Mengerti, Mahasiswa? Pak. Ngerti ya? Ya. Ya, wujud yang nyatanya bungkelekannya di proposal dan di skripsi. Kalau ini nih, memilih masalah. Bungkelekannya ada di pendahuluan, kan? Ya. Proposal. Dan di bab 1 skripsi. Masalah itu dinyatakan bungkelekannya di situ. Dalam bentuk apa? Empirical gap. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan. itu dia. Nah, kemudian kan masalah itu kan dirumuskan dalam bentuk Pertanyaan. di bagian awal di proposal dan deskripsi bab 1. Nah, itu mahasiswa ya di kuliah ini abstrak memang di teorinya, teori metode penelitian. Supaya yang abstrak menjadi konkret harus banyak membaca proposal dan skripsi. Karena bungkelekannya di situ, bungkelekannya itu. Kalau di teori mah baru jurignya. Bagaimana jurig bisa bungkelekan? Lihat proposal dan skripsinya. Gitu mahasiswa pesan saya. Ada pertanyaan? Apakah mahasiswa jelas atau tidak nih? Saya khawatir Jelas, juga. Pak. Ya, syukur. Jelas, Jadi, Pak. kalau mahasiswa tidak jelas, ini masih Jelas, Pak. bungkelekan itu. Masih jurig. Maaf ya, saya membuat analogi. Kalau mahasiswa belum jelas, aduh, samar, masih jurig itu. Jadi masih jurig mahasiswa. Tapi kalau sudah jelas, konkret, karena contohnya deskripsi begini, cocok dengan teori, nah, tidak jurig lagi, itu mah kenyataan. Kenyataan. Oke. Silakan bertanya dulu, dah, gitu. Oke. Jadi saya tidak akan melanjutkan lagi, karena kalau terlalu banyak malah, aduh, nanti soak mahasiswa. Hanya pesan saya sekarang ini, pedoman yang tadi dibaca tuntas. Itu. Kedua, contoh proposal. Walaupun banyak yang salah di situ, masih ada yang salah, baca tuntas.
contoh skripsi yang 3 tadi dibaca tuntas. Walaupun masih ada yang salah itu, sudah ujian pun masih ada yang salah. Baca tuntas. Sehingga minggu depan itu kuliah kita menjadi lancar. Progres. Sesuatu tidak ada bungkelekan lagi. Tidak ada lagi yang abstrak. Setelah kita mempelajari contoh-contoh di proposal dan skripsi. Silakan mahasiswa bertanya. Pak, izin bertanya, yang di pedoman itu kan kalau di proposal skripsinya di situ kan ada metode penelitian, terus ada cabangnya 3 ya, objek dan subjek penelitian, terus metode penelitian, desain penelitian. Namun di contoh proposal ini di metode penelitiannya hanya ada 2, objek dan subjek penelitian sama desain penelitian. Nah itu di pedoman itu kan berarti sama yang draft proposal itu ada perbedaan di ininya ya, di apa sih pembagiannya. Jadi Bukan. kalau Di contoh dengan pedoman beda. ya, nah itu yang di contoh mah nggak ada metode penelitiannya lagi di dalamnya. Cuma kalau yang di panduan mah ada metode penelitian lagi di dalam metode penelitian. Nah itu teh ada kesalahan dari pedomannya atau gimana Pak? Oke, jadi gini, coba lihat ya. Yang paling bagus, yang paling benar pedoman. Pedoman. Jadi kalau contoh tadi tidak sesuai pedoman, siapa yang salah? Contoh tidak lengkap. Jadi sudah jelas di contoh itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi MD 6 itu 61, objek-subjek, metode penelitian, desain, gitu. Jadi yang salah gimana? Contoh. Ya, Contoh itu siapa yang buat? Halo? Mahasiswa. Ah, itu dia. Itu. Artinya mahasiswa kurang mengikuti pedoman. Itu. Kan sekarang di skripsi umpamanya ya, atau di proposal masih ditulis kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran di proposal ya. Tapi skripsi yang lama, tapi proposal yang lama itu tidak masalah. Di proposal yang baru, ya, di proposal yang baru yang ini nih yang dipegang mahasiswa sekarang, yang terbitnya itu coba lihat 2019. Nah, sejak 2019 mah harus menggunakan kata kerangka teoritis gitu. Nah, kalau tahun 2021 masih menggunakan kerangka pemikiran, berarti kan belum sesuai pedoman gitu aja lah. Ini pedomannya 2019. Sedangkan contoh itu kan bisa lihat contoh yang 2017 yang belum sesuai dengan ini. Itu aja. Jadi ikuti pedoman saja. Berarti kalau ada proposal yang tidak mengikuti pedoman ya belum mengikuti, belum sempurna. Masih ada kesalahan. Ada lagi? Pak, terima kasih. Baik. Belum lagi nanti ada pedoman-pedoman pengutipan sebagainya. Itu mah teknis. Dalam kuliah bahasa Indonesia sudah dibahas nampaknya itu. Nah, jadi masa begitu. Izin bertanya, Pak. Boleh. Ini di panduan, di buku panduannya yang kesalahannya tadi cuma di halaman 3 yang A, B, C, D, E, F diganti sama angka. Itu doang ya, Pak? Itu udah dia. Itu salahnya itu di situ aja ya, Pak? Betul. Kesalahan teknis ini. Gitu. Halaman lain nggak ada kan, Pak ya? Kayaknya. Halaman lain relatif lah. Paling ada kesalahan ketik, mungkin itu juga kan kesalahan ketik saja. Baik, Pak. Jadi kita masih ini pesan saya, panduan dibaca. Panduan dulu dibaca secara kan sedikit tuh, secara seksama dan semuanya.
Ya gitu mahasiswa ya. Duh. Nah, kita baru sampai langkah kelima. Nah, ini kita di sini banyak nanti kita bicara nih. Aduh, ini. Sebetulnya di bawah ini sudah masuk ke pendekatan ini. Tapi lah sudah. Kalau terlalu banyak juga dibebani dengan bahan mahasiswa, aduh, kelanggar nanti ya. Jadi supaya mahasiswa tidak kelanggar atau gimana tuh? Soak lah. Aduh, kebanyakan. Aduh, ini juga sudah soak. Nah, jadi sementara dicukupkan sekian dulu. Dan minggu depan. Ini kan sebetulnya masih ada waktu sampai jam 12. Jadi takut mahasiswa soak, kelanggar gitu. Aduh, ini juga sudah susah masuk. Ditambah lagi. Aduh. Gitu. Oke. Tapi selain tugas tadi, ya, membaca pedoman, membaca proposal, membaca 3 skripsi. Mahasiswa juga memang nanti akan diminta contohnya berdasarkan itu. Nanti sudah saatnya akan ada presentasi. Jadi tadinya begini, sekarang itu saya tadinya akan meminta mahasiswa mempelajari khusus. Nah, ada satu kelompok mempelajari khusus ini. Tapi lah sudah bebannya terlalu berat ini. Tapi nanti gini aja, pedoman proposal, contoh proposal, dan 3 skripsi ini semuanya dibaca. Nanti tugasnya, kalau ada tugas ya, saya share di WA group terkait yang bacaan tadi tentunya. Kan gitu, itu aja lah. Kalau sekarang jangan dulu. Mahasiswa takut soak nih. Banyak ini membaca juga belum. Aduh. Gitu. Baik, maaf mahasiswa, kuliah saya tadi dengan menggunakan bahasa-bahasa analogi lah, supaya nyata. Mengapa saya menggunakan tadi bahasa-bahasa nyata itu di kehidupan sehari-hari? Supaya yang abstrak itu menjadi konkret. Bahasa jurig macam-macam, kan jurig mah tidak konkret, abstrak. Justru bagaimana membuat sesuatu yang abstrak menjadi konkret, itulah tugas guru, tugas dosen. Kalau sesuatu yang abstrak menjadi konkret, siswa itu akan paham. Pemahamannya meningkat. Baiklah, kita akhiri kuliah ini dengan ucapan hamdalah. Ketemu lagi minggu depan, tetapi nanti dalam proses perjalanan saya mungkin akan share bahan, kan gitu ya? Share bahan, lalu ada informasi tentang tugas tambahannya apa, sementara baru suruh baca aja dulu. Oke? Masih ada yang bertanya? Cukup kayaknya, Pak. Baiklah. Baik, mahasiswa. Kita sampai Pak. di sini dulu. Ya, Pak. Terima kasih ya, Bapak. Semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak, sehat Terima selalu kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih, Pak.